Katanya aku itu adalah anaknya, anak kesayangannya yang nggak bakal pernah berantem. Aku ini adalah katanya buntat emasnya, berliannya bagi dia ya. Karena kan memang aku yang membuat dia terkenal kan. Tanpa Gaby Vesta dia nggak akan dikenal sama orang gitu kan. Itu jadi aku ditipu. Dari situ aku mikir oke, udah cukup gitu kan, enough nih. Aku udah nggak mau lagi kenal dia, aku nggak mau lagi berteman sama dia, udah cukup sampai di situ. Tiba-tiba aku dengar lagi omongan ya, aku lagi dengar lagi omongan dari dia ngomong, Kak, masa katanya si kakek bilang kakak bentak-bentak si ayah, depan ayahnya langsung, pas ada ayahnya. Ayah, kakak pernah nggak bentak ayah? Nggak pernah kak, marah aja nggak pernah kata ayah. Ayah tahu kakak tegas sama ayah untuk ngedidik ayah, tapi nggak pernah ngebentak ayah dan nggak pernah marah sama ayah. Jadi dari situ kan berarti dia nggak ada omongan, membuat omongan seolah-olah aku ini jahat yang suka ngebentak karyawanku. Nah kayak sampai kemarin dibilang katanya dia live kan, katanya iya katanya itu dibilang aku tuh katanya ngegaji karyawan 1.500.000, makanya karyawanku kabur itu karena gaji kecil. Karyawanku kabur itu karena maling uang warung. Itu bukan kabur, aku berhentiin. Saksi hidupnya semua karyawanku ada karena aku sidang semuanya ya. Itu aku pecat, aku berhentiin, aku secara terhormat, bukan secara tidak hormat ya, secara terhormat aku bilang maaf ya, aku nggak bisa memperolehkan kamu, ini gaji terakhir kamu, besok kamu nggak usah datang lagi, nggak usah kerja lagi, aku bilang kayak gitu. Nah terus pas yang dia ke Bali, aku bilang sama Mami Talia kan, aku bilang Mak masih ada chatnya kan nih, aku bilang apa Mak, kamu masih ada nggak? Aku hapus. Aku masih ada. Ketemu. Aku masih ada, iya. Aku nggak mau ketemu. Tapi aku nggak mau ngasih ke tahu siapa-siapa. Ya. Bentar. Nih ya. Oh ya udah, aku bilang. Ini kami udah mau beli tiket, rencana mau ke Bali. Oh ya udah, tapi nanti di Bali aku nggak bisa nemuin, nggak apa-apa ya Mak. Aku udah males ketemu si kakek. Aku bilang kayak gitu. Lo santai aja lah sama gua nak, kata Mami Talia kan. Kan gua tahu sifat lo. Iya, nemuin kau kan pasti ada dia. Aku nggak permasalahin kali, dia bilang kayak gitu. Aku udah nggak mau lihat mukanya dia. Jadi aku tuh emang udah dari pas dia ke Bali, mau ke Bali pun, aku udah nggak mau lihat mukanya dia gitu. Aku udah nggak mau kenal dia, nggak mau gitu, udah cukup buat aku, udah gitu, enough gitu kan. Aku bilang aku nggak mau lihat muka dia. Terus kata Mami Talia, kalau gua mau ketemu lo kan bisa antar lo ke Jakarta. Udah itu kan kita masih ada chatan WA. Iya gua paham banget, nggak usah kau jelaskan, aku juga ngerti, dia bilang. Terus aku bilang iya, intinya kalau pas sama dia aku nggak mau ketemu siapapun tanpa terkecuali ya. Aku bilang tanpa terkecuali. Jadi problemnya itu udah lama, cuma aku nggak pernah speak up. Aku berusaha tiap orang aku live, orang nanya, kok nggak sama si kakek? Aku selalu nggak jawab kan, karena memang aku udah nggak mau bahas dia. Dia ngechat aku di DM, nggak pernah aku baca. Dia ngechat aku di WA, nggak pernah aku balas. Dia ngetek aku, nggak pernah aku repost, karena memang aku udah buatku udah cukup. Aku nggak mau lagi berteman sama dia gitu loh. Itu pembahasannya. Untuk yang itu. Kau mau bahas apa lagi? Ada mau kau bahas lagi? Banyak ya udah, kau bahas tapi kontrol ya. Oke. Ini nanti. Oh. Cantik kan? Oke. Jadi aku mau bahas kenapa aku pergi sama dia. Jadi begini. Dia itu ada bermasalah di satu geng arisan kita yang namanya si C gitu, oke. Jadi pas aku quality time sama dia itu, aku udah terlalu banyak waktuku sama dia sampai aku mengabaikan semua kerjaanku dan sampai aku mengabaikan juga untuk kebahagiaan diriku sendiri gitu loh. Jadi aku menemani dia just a friend dan aku tulus buat dia gitu loh. Jadi pada suatu hari si C ini nelpon aku, bilang dia, "Ma, kamu sayang gak sih sama aku?" Aku langsung berpikiran, kok ini anak mikir aku sayang sama dia atau tidak. Dia pasti tahu lah aku sayang, semuanya itu aku pukul rata sebagai teman baikku gitu loh. Nah, terus aku bilang, "Lo kenapa sih?" Gue bilang itu, "Yuk kita ketemu," gitu. Nah, pas saat ketemu itu, sebelum ketemunya aku bilang sama dia, "Eda, nanti aku mau ketemu sama si C, tetapi aku ketemu dulu sama si D
di sini gitu. Nah, tetapi pada saat itu aku ketemunya di tempat berbeda di mall, karena pada saat itu aku mau beli pon-pon baru. Nah, pon-pon baru itu aku ditelepon sama store-nya itu ready-nya di jam 3, adanya di mall ini. Langsung aku bilang masih si gue nggak bisa deh kalau misalnya ngejemput lo atau langsung dari ke sana jam segini tuh nggak sempat lagi, soalnya pon-ponku itu datang jam segini gitu. Nah, jadi sebagai aku teman yang baik, takutnya nanti tempat yang itu kan adalah tempat di mana dia selalu ada. Aku bilang, Eda, nanti aku ketemu si C itu di sini. Kenapa? Aku takut nanti pas-pasan dibilang dia, loh, kok lu tadi bilang ngomong di sana, habis itu kok ngomong di sini, kan nggak enak gitu. Jadi aku kasih tahu dong. Nah, pada saat aku kelar itu pon-ponku aku dapat, nah kita makan dong di satu resto gitu. Tiba-tiba mereka datang dong. Nah, gimana kita nggak canggung? Kalian pikirlah, dia lagi bermasalah dengan si C. Nah, terus aku lagi ngajak makan si C. Nah, aku berpikir, oh ini anak kayaknya menguji sifatku gitu loh. Nah, di situ aku bilang, si C bilang, gimana ini, Mak? Ya udah, gini aja. Say hello ke dia, habis itu kita tunjukkan sikap. Kenapa? Karena aku sudah sebelum kita bertemu itu sudah izin sama dia dulu. Aku ketemu dirimu di sini dan di sini dan di sini. Kurang tulus apa aku berteman? Tidak ada kebohongan. Oke. Tiba-tiba pulang dari situ itu aku langsung ditelepon sama dia di WA dulu. Apa yang diomongkan si C sama kamu? Otomatis aku bilang tidak ada. Karena aku tahu mereka ini lagi ada ketidaksukaan satu sama lainnya. Terus dia bilang, tidak mungkin. Dia tidak ngomong apa-apa dengan kamu. Sama yang lain aja dia ngomong. Ya udah, ngomongkan aja. Tipe aku itu tidak mau menyampaikan omongan orang. Kenapa? Kalau aku sampaikan, aku tahu kan sifat dia arogan, segala macam, sedikit-sedikit meledak. Ya, orang-orang dikatain gembel, nah, orang-orang semua dikatain miskin. Sehingga aku aja dikatain miskin. Aku ada poin lagi tuh. Aku itu aku itu tidak mau seperti itu. Terus dia bilang, ya udah, kalau misalnya kamu lebih membela ke sana, aku tidak mau ketemu kamu lagi dengan ikon kata-kata. Ya aku bilang nantiku, ya kalau lu harus suruh aku memilih, aku tipe orang yang tidak bisa memilih. Kalau misalnya aku mau berteman sama kamu, ya udah. Kalau misalnya aku kesini, kalau kamu lagi ada masalah, aku kesini. Tapi omongan yang di sini aku nggak mau nyampaikan sini. Yang kesini pun aku nggak mau nyampaikan omongan yang kesini. Jadi aku di tengah. Dia tidak mau seperti itu. Jadi mau dia itu aku selalu ada di samping dia. Nggak bisa. Mereka itu sama-sama aku kenal dan sama-sama baik sama aku. Walaupun dia yang mengenalkan ke aku atau siapapun yang mengenalkan ke aku, intinya mereka berbuat baik sama aku. Ya udah, dua-duanya aku pegang gitu loh. Ya kalau dia suruh memilih, aku tidak memilih siapapun. Nah, aku lihat nih siapa yang mulai mendekati aku sendiri tanpa aku yang datang ke mereka. Nah, si C itu manggil aku, ngajak aku ketemu. Aku lihat kok dia yang caring ke aku, ya udah aku ke sana. Akhirnya disitulah ujung kekecewaan dia dengan aku. Nah gitu, sampai terimbas ke hal kaos seperti ini terjadi ke siapa sih sebut ya? Ke yang belikan kaos ini. Alin nggak apa-apa. Alin gitu. Tahu. Nah juga dia tuh ya tipe orang yang jadi aku ingat banget, aku mau bahas lagi. Jadi ceritanya waktu itu kan kita makan di sushi di Kalibata. Udah gitu dari uang yang kita bayar itu ada kembalian kalau nggak salah 6.000 apa 7.000. Terus aku kasihin semuanya sama waitressnya, dikejar. Demi Allah nih nggak dapet rezeki nih, dikejar waitressnya, langsung diambil Win. Aku bilang langsung aku bilang kok diambil lagi, itu buat tips dia. Gak boleh katanya, gak boleh ngasih orang tips, itu gak boleh katanya, itu hukumnya haram. Sejak kapan kita bersedekah sama orang itu hukumnya haram ya? Di mana-mana pun namanya kita bersedekah itu malah bagus, itu untuk amal ibadah kita. Dibilang hukumnya haram, itu yang pertama. Kedua kali kita mau keluar dari parkiran Kalibata. Nah, terus pada waktu itu tuh dia nggak, kalau nggak salah itunya habis ya, kalau nggak salah, terus harus bayar cash. Harus bayar, dia mau bayar cash, udah mau bayar cash itu parkir kalau nggak salah berapa gitu ya, 3.000, 4.000 ya, apa berapa gitu. Udah gitu dia ngasih duit 5.000 dan aku bilang, "Dah Mas, ambil aja." Aku bilang gitu. "Gak boleh," dia bilang gitu. "Balikin Mas." Jadi 1.000 rupiah pun harus dibalikin sama dia. Dia bilang, "Jangan dibiasain, nanti kebiasaan kayak begitu tuh." Dia bilang kayak gitu kan. Ini minta duit sama orang. Dibilangnya kayak begitu. Nah, aku mau bahas lagi, makanya aku nggak sukanya sama dia itu begini. Jadi setelah kami pisah itu, mereka itu akan ada tanda tangan kontrak untuk suatu produk. Nah, si Alin ini mengajak aku
Ya udah, mak kamu ikut dong sekalian ketemu si G gitu, si G. Oh iya, aku juga pengen menyampaikan sesuatu yang ada di hatiku ke dia gitu, dan ada banyak hal yang aku dengar begitu. Ketemulah kita di satu mall itu. Nah, ketemu juga si Go itu bawa dua sama si Bos sama si D. Nah, si D. Nah, kita itu ada si M, ada si T, ada si A. Nah, pas makan-makan situ ya aku tentunya beretika dong. Nah, si B itu kan yang membawa kita makan situ, dan dia itu sebagai bosnya. Boleh kan saya makan duluan, seperti itu kan? Itu namanya bukan satu yang kayak mau ambil muka. Namanya itu etika kita pertama kali, first impression kita ketemu sama orang gitu loh. Nah, bicara-bicara kalau aku langsung berdebat sama si Gia, karena aku orangnya tipe yang straight to the point. Kalau nggak suka sama orang, ayo kita kelarin, setelah itu kita baikan, enough, nggak ada lagi masalah buat aku gitu loh. Tetapi kamu harus tahu, aku kalau nggak suka aku akan ngomong sama kamu dimanapun kamu ketemu, aku ngomong. Abis itu kalau aku merasa salah, si G-nya bilang gini, lu lagi satu mak, kalau misalnya ada lu dengar dari orang begini-gini, jangan lu makan mentah-mentah. Oh iya, dan mati gue, ya juga ya. Jangan ini nanti di take down. Iya. Jangan makan mentah-mentah, katanya begitu. Oh iya juga ya. Ya udah, aku bilang kalau misalnya aku salah, aku minta maaf ya nak. Tuh, jiwa besar kita. Kalau kita ada merasa salah, harusnya kita minta maaf gitu loh. Bukan siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang salah, siapa yang tidak. Kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu nggak penting sebenarnya. Okay. Bahas yang dia ngejelekin dokter Oki. Boleh disebut? Boleh, dokter nggak boleh. Oke, pada saat udah makan-makan, bicara segala macam begitu, terus si A ini ngajak aku dong ke kamar mandi. Ayo temannya aku ke kamar mandi, ngapain? Ternyata bukan ke kamar mandi, setiap omongan kita yang ada di meja itu ternyata direkam. Aku langsung berpikiran begini dong, tadi aku ngomong apapun pasti direkam dong, gitu, ya kan? Nah, satu hal lagi. Bye bye. Udah nggak usah dipikir-pikir. Nah, satu hal lagi, ketika kita sudah didaulat atau di apa sih dibilangnya, dipercayakan untuk mempromosikan satu produk atau BA, setelah atau masih, kita tidak boleh menjelek-jelekan itu produk kemanapun dan ke siapapun. Nah, itu adalah kunci. Emang aku sih bodoh-bodoh banget sih, belum ngerti sih solusinya, tapi itu aku ada tahu sedikit seperti itu. Nah, dia ini dapat duit dari si dokter ini, tetapi sebut aja dokter Oki, nggak apa-apa. Nanti mah enggak. Nah, si dokter Oki ini aku nggak kenal dia siapa, tapi aku baru kenal dia pas di situ. Nah, aku nggak bisa menilai orang dia baik apa tidak, kan aku dengar dia baik. Nah, karena semua manusia itu terlahir baik gitu. Terus itu dia kan sudah mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi brand ambasadornya si dokter Oki ini. Nah, ketika dia bermasalah dapat tonjok-menonjok, dia itu si dokter Oki ini mendaulat seseorang yang menjadi musuhnya. Tahan, ke take down nanti. Jangan pakai nada tinggi. Mendaulat seseorang untuk masuk menjadi brand ambasadornya pemirsa. Nah, si A itu tidak terima. Kenapa? Salah lagi gue. Setelah itu dia tuh nggak terima, akhirnya dapatlah penawaran dari seorang wanita peri dari luar sana. Nah, dia bilang dong, ya udah kalau misalnya kalau kamu bisa membayar aku segini aku mau, nanti aku tinggal pulangin itu duitnya ke dokter Okinya, katanya gitu. Terus itu si A ini langsunglah ketemu sama aku juga, ada makan di situ, makan dengan si wanita peri ini. Nah, terus dia bilang dong, pada saat itu iya, mau kasih si K ini beruntusan kayak ada keluar apa sih beruntusan kayak gini, sampai ditunjukin foto sama situ, nggak bagus emang di situ begini begono. Maksud aku loh, kok begitu ya gitu. Nah, padahal kan orang yang si dokter Oki ini sudah banyak membantu lo dan tidak menerima uang yang mau lo kembalikan juga tidak diterima. Dan aku berpikir situ, apakah ini yang bisa aku temanin? Nah, di situ aku sudah mulai berpikiran untuk menjaga jarak dengan dia, tapi aku tidak memperlihatkan gitu. Nah, sampai akhirnya aku diserang dengan dia. Nah, bukan dari sebelah sini aja yang dijelekin, dan di sebelah sini juga dijelekin. Nah, udah dia dapat kontrak di sini, terus yang dibilang 1M itu sebenarnya bukan 1M, 1 ember. Nah, 1 ember. Nah, ya itu juga bahas. Yang kan kau tahu juga nominalnya. Nah, nominalnya itu jadi jangan ketok-ketok meja. Enggak, hanya begini. Tetap kontrol emosi dan coba tanya ala Miss biar bisa di-save ini. Apa? Ala Miss. Thalia Oki. Yes.
apakah benar si kakek itu dibayar untuk brand ambassador Beb YC dari Citra Insani itu dengan seharga 1 miliar? Thank you for question. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi harga sebenar dari si dokter Oki 250.000 dinaikin sedikit lebih. Tidak mencapai 1 ember. Ember campur cendol yang mungkin jatuh lah 1 M. 250 juta. Ditambah dikit lah gitu. 350-an lah lebih gitu. Jadi tidak 1 ember gitu. Nah, si peri ini juga jangan disebut-sebut nama lah, nanti aku diiniin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Aku pas masuk penjara juga sudah enggak apa-apa. Aku udah konfirmasi ke orang-orangnya. Si Makassar juga udah. Enggak apa-apa. Dia benci banget soalnya dikatain lakinya Sophia. Nah, jadi itu si peri-peri dari Makassar ini, Kak Citra ini sudah membantu dia karena merasa dia itu kayak ngebantu hidupnya lah. Bukan, karena dia merasa kok lu diginikan gitu. Jadi dia tuh kayak mengiring opini orang kayak dia yang terjolimi, teraniaya. Padahal yang nge-brand di sebelah sini pun tidak mengapa-apakan dia, malah mensupport, menelpon, memberi jajan dan apapun bentuknya itu. Tapi kalau lu merasa bilang lu profesional kerja, lu tidak mempermasalahkan siapapun adalah dalam satu rumah itu yang menjadi musuhmu. Lu hanya melakukan tugasmu aja. Selesai tugas itu mau tidak mau, lu pergi. Nah, itu namanya kita profesional kerja. Satu. Kedua, kita tidak boleh menjelek-jelekan apapun bentuk kesalahan dari produk kita selama kita menjabat dan tidak menjabat, sama halnya kayak kita menjabat Miss Queen atau Miss Putri Indonesia atau apapun, tidak boleh. Karena itu yang disebut etika dalam kontrak kerja. Kan kamu tahu namanya etika. Itu nama etika dalam berbisnis. Oke, paham? Pintar gak sih gue? Ala bodoh itu ya. Nah, terus dia kata-katain dong. Iya. Jadi si Kak Citra itu ngetel. Awalnya dulu dia ngatain itu kan gara-gara dia itu ngatur si Citra itu owner Gini, Beb YC. aku di situ. Aku itu sebenarnya. Jadi begini. Kan aku ada juga yang pas dia ngatur-ngatur ke yang kita pergi survei lokasi. Pertamanya itu begini. Kamu itu harusnya baiknya buka klinik yang ada picosure-nya. Ada aku itu yang di apartemen. Yes, yang ada picosure-nya. Ada yang nama si kakeknya. Kalau Kak Citranya nggak apa-apa. Enggak, aku tahu kan si kakek yang paling jelek itu loh. Iya. Oke. Picosure-nya biar nanti kita bisa saingin, boleh nggak disebut si dokter itu? Boleh. Si dokter Oki. Pokoknya kamu harus begini. Kamu kan tahu aku ini paling terhits, ternama, terpopuler, Nah, seperti itu. Nanti aku bisa buat seperti apa yang sudah aku buat di dokter Oki, katanya gitu. Nah, nanti kita cari nih tempatnya. Aku ada pernah lihat sih di samping dokter Oki. Nah, dia mau di situ karena tadi Kak Citra ini masih polos dan mungkin dia mau bikin dia masih kayak oh iya ini orang kayaknya membantu baik, dengan tulus dan segala benar. macam. Oke, tadinya itu dia itu pengen mengarahkan benar-benar ke tempat yang sama, tetapi dibelok-belokkan dulu, kayak lihat dulu di sini, lihat dulu sini, akhirnya oh di sini aja begitu. Oh ini udah bagus, benar-benar kita dekat dokter Oki. Apa tidak mati nanti dokter Oki kalau kita misalnya kita nanti takut di take down. Turunkan ininya. Atasi, oke. Nah, apa nanti tidak panas nanti di sana? Oh, apalagi aku PR-nya harus ada ada salah kantor khusus. Harus ada tempat kerja sendiri. Aku nggak mau kayak Stasia ya. Seperti boleh disebut. Boleh, nggak apa-apa. Gue anak gue gorila aja, dia tahu kok panggilan nggak sayang gue. Enggak, udah nggak apa-apa. Ya gorila deh, dia panggil gue Nancy. Dia kan gorila. Keren. Gue nggak mau kayak si Stasia ya. Emang ada kelinting. Dan gajinya juga nggak mau seperti Stasia. Gue harus minta berapa ya? Sampai dia bingung sendiri, gue minta gaji berapa ya Neng ya, dia bilang kayak gitu. Sampai dia searching di Google loh gaji itu PR lo. Dia searching di Google pasti mau. Dia konsultasi sama si kakak Bunga, sahabat yang lama 10 tahun itu. Oh iya. Nah, gimana kalau misalnya Beb aku sebagai PR itu minta segini-segini, terus kakak itu jelasin, kamu harus begini dulu, gini dulu, dijelasin sama dia. Nah, terus udah terjadilah pendepean 50 juta buat tadi situ. Itu hampir terjadi. Hampir banget terjadi itu si perempuan peri hampir terjadi masuk dalam jebakannya. Nah, lambat laun itu dia terlalu banyak under control tuh nggak? Iya. Mau semua itu dalam under control dia. Nah, tapi desain interiornya semua mau dia, mau kemauan dia. Sementara ketika seseorang sudah membangun bisnisnya, pasti dia punya prinsip dan rules cara hidupnya untuk membangun bisnisnya kan. Oke, mungkin dia bisa menerima satu saran orang, tapi kan itu tidak 100% untuk diterimanya untuk menjalankan untuk bisnisnya. Kenapa?